Bismillahirrahmanirrahim. Summa kemudian imsah usaplah raqabataka tengkukmu atau lehermu. Waqul dan ucapkanlah doa Allahumma fukka raqabati minan nari wa a'udzubika minas salasili wal aghlali. Allahumma ya Allah, fukka, semoga engkau membebaskan raqabati, leherku, aidzati, yakni tengkukku, minan nari, dari siksa api neraka. Wa a'udzu, dan aku berlindung bika kepadamu, minas salasili, ada yang membacanya minas salasila, minas salasili, dari ikatan, wal aghlali, dan belenggu. Qala an-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, wa mashur raqabati bid'atun la yusannu kama nuqila an syarhir raudi. Kata Imam Nawawi, mengusap leher itu bid'ah, la yusannu, tidak disunatkan, kama nuqila, sebagaimana dinukilkan, an syarhir raudi, dari kitab syarah Raudhah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, masih melanjutkan tentang keutamaan berwudu. Yang lalu mengusap telinga, ya, mengusap telinga, jari telunjuk dimasukkan ke lubang telinga, jari jempol ditaruh di luar daun telinga dan ditarik dari bawah ke atas, kemudian balik lagi dari atas ke bawah sebanyak tiga kali. Doanya Allahumma smi'ni munadiyal jannati fil jannati ma'al abrar. Ya Allah, perdengarkanlah aku panggilan ke surga supaya bisa masuk ke dalam surga bersama-sama dengan orang-orang yang al-abrar, mendapatkan keuntungan. Kemudian ada sunnah lagi sesudah mengusap telinga adalah mengusap leher. Mengusap leher itu dari belakang tengkuk, ya. Jadi sesudah mengusap telinga, ini telinga, ya. Kalau sudah selesai, maka basahi tangan, usapkan di tengkuk sini, tarik ini, ya. Ambil lagi, tarik, ya, 3 kali. Itu mengusap leher. Udah pada ngerjain apa belum? Atau jangan-jangan belakangan doang begini ya? Ya. Sunnahnya diputer, ya. Diputer dari tengkuk belakang, tarik ke depan, terus sampai ke kiri. Nah ini Imam Ghazali menganggap amalan ini sunnah. Bahkan ada doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali, doanya Allahumma fukka raqabati minan nari wa a'udzubika minas salasila wal aghlali. Tetapi menurut Imam Nawawi itu tidak ada kesunahan. Nah, karena menurut Imam Nawawi tidak sunnah, sementara menurut Imam Ghazali sunnah, ya kita tinggal mau ngikutin imam yang mana. Karena Imam Ghazali juga di sini menjelaskan tentang doanya, berarti ada amaliyahnya. Jadi doanya Allahumma fukka raqabati minan nari wa a'udzubika minas salasila wal aghlali. Coba kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fukka raqabati minan nari wa a'udzubika minas salasila wal aghlali.
ya Allah, bebaskan tengkukku dari siksa api neraka, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari ikatan rantai dan belenggu dari api neraka. Summa ghsil, kemudian basuhlah, rijlaka, kakimu, al-yumna, yang kanan. Summa, kemudian membasuh pula, al-yusra, yang kiri, ma'al ka'baini, sampai kedua mata kaki. In wujida, apabila ditemukan kedua mata kaki itu, wa ma'a qadrihima, dan atas ukuran dari dua mata kaki itu, in fuqida, apabila kedua-duanya tidak pada posisi yang sempurna. Wa khallil, dan sela-selai, qabla ghuslihima, sebelum membasuh pada keduanya, yaitu kedua kaki, asabi'ihima, dengan asabi'ihima, jari-jari keduanya, bi ayyi kaifiyatin kana, dengan cara apa adanya. Sela-selai antara lubang-lubang jari jemari dari kaki kanan sampai ke kaki kiri pada saat membasuhnya. Wal afdalu, dan yang utama, ayyu khallila, hendaknya menyela-nyelai pada sela-sela jari jemari kaki, bi khinsiril yadil yusra, dengan jari kelingking tangan yang kiri. Jari kelingking tangan yang kiri. Asabi'a rijlakal yumna, jari jemari kakimu yang sebelah kanan. Mubtadi'an, dimulai, bi khinsiriha, dengan jari kelingking kaki yang kanan, hatta tahtima, sehingga kamu menyelesaikan, bi khinsirihil yusra, dengan jari kelingking kaki yang sebelah kiri. Ini cara wudu yang berikutnya. Kita wudu membasuh kaki, kaki kita basuh. Kemudian ketika membasuh kaki, itu kaki disela-selai. Anggap ini kaki. Kalau kaki saya angkat kan enggak pantas ya. Ini kaki ya. Kaki kanan kita basuh. Lalu disela-selai dengan jari kiri, jari tangan kiri. Begini nih, ya. Sambil basuh, sambil begini, sela-selai begini. Nah, terus masih pakai tangan kiri, tapi ini anggap kaki yang kiri. Terus seperti ini, ya. Nah, selesai. Ini cara membasuh kaki. Selama ini sudah pakai begitu apa belum? Belum, disiram doang ya. Iya. Itu namanya khallil ya. Disela-selai antara jari jemari kaki dari kelingking sebelah kanan sampai kelingking sebelah kiri. Wa tudkhilal asabi'a min asfalin. Wa tudkhila, dan dimasukkan al asabi'a, jari jemari, min asfalin, dari sebelah bawah. Ai asfalir rijlaini, yaitu dari sebelah bawahnya dua kaki. Fayakunut takhlilu, maka adalah menyela-nyelai itu, bi khinsirin, dengan jari kelingking tangan, min khinsirin ila khinsirin, dari kelingking kaki kiri sampai kelingking kaki yang sebelah kanan. Tadi cara menyela-nyelainya adalah dari kaki kiri. Makanya tadi saya contohkan begini. Ini kan berarti kan bawah posisinya. Nah, terus seperti ini.
sampai nanti terakhir kelingking kaki kiri. Itu cara membasuh kedua kaki. Ai bi khinsirihil yadil yusra, yakni dengan menggunakan jari kelingking tangan yang kiri. Wa yabtadi'u, dan memulai bi khinsirir rijlil yumna, dan dimulainya wa yabtadi'u, dan mulai nyela-nyelai bi khinsirihir rijla, dengan kelingking kaki al yumna yang kanan, wa yakhtimu, dan menyelesaikannya bi khinsirir rijlil yusra, dengan kelingking kaki yang kiri. Wadluk a'dha'akal masghulata ba'da idhafatil ma'i. Wadluk, dan gosok-gosoklah a'dha'aka, anggota tubuhmu, al-maghsulata, yang dibasuh itu, ba'da idhafatil ma'i, sesudah menuangkannya air, alaiha, kepadanya. Wabaligh, dan ratakanlah fil aqibi, pada gosokan tumit itu, khususan, terkhusus, fisyita'i, pada musim hujan. Di saat musim hujan itu kita diperintahkan menggosoknya sampai rata. Khawatir kalau ada tanah yang menempel. Zaman dulu ya, ke masjid, ke musola, jalanannya masih belok, kita wudu, kalau nggak disela-selai seperti itu, khawatir ada tanah yang menempel, sehingga kalau tidak disela-selai, khawatir air wudu tidak sampai ke anggota bagian yang harus kena air wudu. Wa qul, dan ucapkanlah olehmu, ini doa ketika membasuh kaki. Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqimi ma'a aqdami ibadika salihin. Allahumma, ya Allah, sabbit qadami, kokohkanlah, teguhkanlah ya kakiku, bikasril mimi wa huwa mufradun mudhafun fayahumbul isnaini, ya, dengan kasrah mimnya, dia isim mufrad yang diidhofahkan, umumnya kaki itu ya dua gitu. Allahumma sabbit qadami, ya Allah, teguhkan kakiku ini, ala sirati, atas jalan, al mustaqimi, yang lurus, ma'a aqdami ibadika salihina, bersama-sama dengan kaki-kaki hamba-hambamu yang soleh-soleh. Yauma tazillul aqdamu finnari, pada hari kaki-kaki manusia tergelincir ke dalam api neraka. Wa kadzalika, dan demikian pula, taqulu, kamu mengucapkan doa, inda ghaslil yusra, ketika membasuh kaki yang kiri. Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami ala sirati finnari yauma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikina. Pada saat membasuh kaki yang kiri, diperintahkan pula berdoa, Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu, antazilla qadami, untuk tidak tergelincirnya kakiku, bil ifradi walau uridal musanna, dengan kalimat mufrad sekalipun dimaksudkan isim musanna, laqila qadamaya bi alfin ba'dal mimi, maka pasti disebutnya qadamaya, tapi di sini cukup dengan kalimat qadami. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu agar tidak tergelincir kedua kakiku di saat melewati sirat, ya, finnari, ke dalam neraka, yauma, pada hari
tazillu tergelincir, aqdamul munafiqina kaki-kaki orang munafik, wal musyrikina dan kaki-kaki orang musyrik. Ya Allah. Jadi setiap gerakan wudu ada doanya masing-masing. Ayo kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqimi ma'a aqdami ibadikas salihina. Allahumma inni a'udzu bika an tazilla qadami ala sirati fin nari yauma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikina. Panjang ya, ngapalinya agak susah ini. Nanti ada yang pendek, ada yang pendeknya. Jadi basuh kaki kanan ada doa, basuh kaki kiri juga ada doa. Wal akhsaru, dan yang paling ringkes min dalika dari doa yang disebutkan di atas, ya, ma fil adhkari, apa-apa yang ada dalam kitab al-adhkar lin Nawawi, bagi Imam Nawawi. Wa huwa, dan dia antaqula, apabila kamu berdoa inda ghaslir rijlaini, ketika membasuh kedua kaki, cukup doanya Allahumma sabbit qadami ala sirati. Allahumma sabbit qadami ala sirati. Itu yang pendek. Ya, Allahumma sabbit qadami ala sirati. Ya Allah, teguhkan kedua kakiku ketika meniti di atas jembatan sirat. Nah, ini mudah dihafal ya. Allahumma sabbit qadami ala sirati. Allahumma sabbit qadami ala sirati. Nah, itu kalau basuh kaki kanan maupun kaki kiri. Kalau ngapalin yang panjang repot, yang pendek aja. Warfa'il ma'a, warfa', dan angkatlah al-ma'a, air, ila insafis saqaini, sampai ke tengah betis, tengah kedua betis. Wara'id tiqrar, dan perhatikanlah dalam mengulang salasan sebanyak 3 kali, fi jami'i af'alika, pada semua pekerjaanmu. Minal ghasli wal mashi wat takhlili wad dalki was siwaki wasairil adhkari, dari membasuh ya 3 kali, mengusap 3 kali, menyela-nyelai kaki 3 kali, kemudian ad-dalku ya, menggosok-gosok 3 kali, wasiwak, siwakan 3 kali, dan semua zikir-zikir itu sebaiknya dibaca 3 kali. Kal basmalati, seperti membaca basmalah. Wa talaffudhi bin niyati, dan melafalkan dengan niat. Kama naqalahu Atiyatun Anishibromalisi, sebagaimana telah dinukil oleh Imam Atiyah dari Imam Shibromalisi, wa tasyahhudi akhiral wudu'i, dan mengucapkan syahadat di akhir wudu sesuai dengan selesai dari pekerjaan wudu. Jadi ada tata cara yang harus kita laksanakan di saat kita berwudu, sehingga wudu kita menjadi sempurna. Kalau orang wudu pakai zikir-zikir seperti ini, kira-kira kalau temennya ngajak ngobrol, nyaut apa enggak? Temennya ngajak ngobrol,
tadi sore ada tawuran tahu dia sono diem aja dia. Karena ternyata sedang konsentrasi terhadap doa-doa yang diucapkan. Doa diucapkan lewat lisannya susah, maka diucapkannya lewat hati. Hatinya berdoa. Doanya ya seperti yang tadi sudah kita bahas. Bahkan dari kemarin-kemarin, dari awal kita membasuh muka sudah ada doa masing-masing. Insya Allah nanti saya akan pindahkan ke kertas lain, saya tulis di fotokopi, kemudian supaya dibagikan, supaya menjadi amalan yang mudah kita hafal. Insya Allah. Wa amma du'aul a'dha'i, adapun doa-doa anggota tubuh ketika dibasuh, qala an-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, lam yaji fihi syai'un anin nabi, lam yaji tidak ada yang datang, fihi pada doa itu, syai'un sedikit pun, anin nabiyyi dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan ini tidak langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna mahiyya, dan sesungguhnya dia doa-doa tadi, da'awatun adalah doa-doa, ja'at yang datang, anis salafis salihina dari kalangan ulama salafus salih. Jadi ini amalan-amalan dari ulama-ulama zaman dahulu. Wazadu wa naqasu fiha, maka ada yang menambahkan dan ada yang mengurangkan fiha pada doa-doa yang dimaksudkan. Jadi banyak doa-doa yang tidak langsung dari Rasulullah. Doa-doa dalam wudu tidak langsung dari Rasulullah. Kemudian doa-doa sesudah sholat itu juga tidak semuanya langsung dari Rasulullah, kecuali zikir astaghfirullahaladzim, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian Allahumma ajirna minan nar, kemudian Allahumma antas salam, kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Nah itu Rasulullah yang ngajari. Adapun doanya ya sesuai dengan hafalan kita masing-masing. Misalnya orang tawaf, ya, orang tawaf itu tidak ada tuntunan doa khusus dari Nabi. Nabi tidak mengajari tawaf pertama doanya ini, tawaf kedua doanya ini, tawaf ketiga doanya ini, enggak. Ya. Atau misalnya sa'i, ya. Sa'i itu bacaan doanya apa? Itu tidak ada tuntunan khusus dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para ulama kemudian membuatkan orang tawaf bacaan pertama apa, bacaan kedua apa, bacaan ketiga apa. Itu tuntunan doa yang dibuatkan oleh salafus saleh, orang-orang soleh zaman dahulu. Kemudian dibakukan menjadi bagian dari doa-doa. Karena pada dasarnya kita ini diperintahkan untuk berdoa. Ya. Kita mengakui sebagai hamba, bentuk pengakuan kita sebagai hamba, mana buktinya? Buktinya adalah kita selalu berdoa. Kalau yang nggak pernah berdoa, jangan-jangan dia tidak mengakui sebagai hamba Allah. Orang yang mengakui sebagai hamba Allah pasti berdoa. Karena apa? Doa itu adalah hal yang dipermohonkan kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekalipun tidak ada tuntunan langsung dari Nabi, amalan-amalan seperti ini hendaknya kita baca. Doa-doa seperti ini hendaknya kita jadikan amalan yang kita kerjakan setiap hari.
Qala Ibnu Hajarin, berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, warada dzalika, diriwayatkan dzalika, hal itu, doa-doa itu, min turuqin, dari sanad. Turuqin bahasa Arab, bukan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa mah jorok, ya. Turuqun jamak dari tariqun, ya. Min turuqin, dari jalan, dari sanad, la takhlu min kadzabin, yang tidak sunyi dari orang-orang yang berdusta. Jadi doa-doa ini, ya, lahir keluar dari sanad yang tidak akan pernah berdusta. Sebab ulama-ulama soleh zaman dulu itu dalam mengamalkan ibadah benar-benar mencari keberkahan serta keridhaan Allah. Lakinil mahalliyu, akan tetapi kata Imam Mahalli, warramliyu al-kabiru was-saghiru, Imam Ramli yang tua maupun Imam Ramli yang muda, i'tamadu, mereka berpendapat, istihbabuhu, akan disunatkannya doa-doa itu, liwurudi dzalika, karena riwayat yang sampai doa itu, fi tarikhi Ibni Hibbanin, di dalam tarikh, di dalam riwayat Imam Ibnu Hibban wa ghairihi, dan yang lainnya. Wa in kana dhaifan, sekalipun keadaannya adalah lemah. Li'anna al-hadits ad-dha'ifa yu'malu bihi fi fadailil a'mali, karena hadis-hadis yang lemah bisa diamalkan untuk keutamaan-keutamaan amal ibadah. Jadi doa-doa ini Nabi tidak mengamalkan, tetapi para sahabat sebagian mengamalkan. Di antaranya adalah, ya, sahabat-sahabat yang riwayatnya diambil oleh imam hadis namanya Ibnu Hibban. Ya. Jadi ada beberapa amalan sahabat yang tidak dikerjakan oleh Nabi tapi direstui oleh Nabi. Misalnya ada sahabat yang ketika jadi imam itu senangnya baca kulhu. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, maghrib kulhu, isya kulhu, subuh kulhu, zuhur asar kulhu, sampai akhirnya makmumnya kesel, laporan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini imam yang di masjid senangnya kulhu melulu ya Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu panggil, suruh ke sini. Dipanggil, imam, kenapa kamu senangnya kulhu melulu? Ya. Saya senang kulhu karena kulhu itu kesukaan Allah, maka saya senang mengucapkan kesukaan Allah. Oh ya sudah, kalau begitu boleh, tapi jangan kulhu melulu ya, gitu. Jadi nggak boleh kulhu melulu. Atau misalnya riwayat bahwa Rasulullah mendengar terumpahnya Bilal ada di surga, ya. Sendalnya Bilal ada di dalam surga. Rasulullah nanya, Bilal, kamu belum sampai surga, sendalmu udah sampai surga, kamu punya amalan apa? Ya Rasulullah, saya melaksanakan sholat sunnah sesudah wudhu. Namanya sholat sunnah li syukril wudhu. Oh itu, kalau begitu itu bagus. Ya? Iya, sesudah wudhu. Oh, usalli sunnatan ba'diyatal wudhu'i. Nah, boleh. Ada yang usalli sunnatan li syukril wudhu'i. Ya. Ya. Nah itu
amalan sahabat yang enggak dikerjakan oleh Rasulullah tapi kemudian direstui oleh Rasulullah. Nah, jadi ada amalan-amalan yang seperti itu. Oleh karena itu, amalan-amalan bacaan doa dalam wudu ini sekalipun tidak langsung dari Rasulullah, tapi karena sumbernya dari salafus saleh, ya, ulama-ulama zaman dulu, sekalipun kemungkinan ulama zaman dulu juga ada salahnya, tapi salahnya pasti sedikit, nggak kayak ulama-ulama zaman sekarang. Ulama zaman sekarang salahnya pasti lebih banyak. Beda. Nah, maka Imam Mahalli, Imam Romli, ya, itu membolehkan amalan sunnah ini untuk kemudian kita kerjakan. Apabila kita mendapati amalan yang berdasarkan hadis tapi hadisnya dhaif, hadis yang lemah, masih boleh dikerjakan, ya, masih boleh dikerjakan karena amalan dari hadis dhaif itu berarti hadis kaitannya dengan fadhailul a'mal, untuk keutamaan amal ibadah. Fasyartul amali bil hadis dhaifi, maka syarat mengamalkan hadis yang lemah ada musyiddati dha'fihi, sepanjang tidak sangat dalam lemahnya, wa ayyadkhula tahta aslin amin, dan bahwa masuk di bawah kaidah-kaidah yang umum, wa ayyakuna fil ibadati, dan keberadaannya adalah terkait dengan amal ibadah. Seperti misalnya kita sholat salam ke kanan baca Allahumma inni as'alukal fauza bil jannah. Salam ke kiri Allahumma inni as'alukal fauza bil jannah wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Nah, itu amalan-amalan sunnah. Summa fa'idha faragta wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.